Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, kita mundur 1 jam. Iya, Bun. Uh, Mungkin langsung kita mulai aja untuk kelompok 9 bisa presentasi. Apa yang kita pelajari di minggu ini itu adalah tentang akuntansi persediaan dan investasi. Kelompok 9 sudah siap ya? Siap, Bu. Oke, bisa dimulai ya, Mbak Eni dan Mas Maulana. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan materi tentang akuntansi persediaan dan investasi. Saya Eni Israhayati dan rekan saya Maulana Irsad. Next. Persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contoh persediaan yang terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai, bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi. Next. Pengukuran persediaan. Yang pertama, pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Next. Pengukuran persediaan. Persediaan disajikan sebesar yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya, seperti donasi atau rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya, yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan yang pertama, metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang. Yang kedua, harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Next. Pengukuran persediaan. Yang pertama, barang persediaan yang memiliki nilai nominal dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Yang kedua, harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Yang terakhir, harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
Beban persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Yang kedua, perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Pencatatan. Ada dua. Yang pertama, perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Yang kedua, periodik. Pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit, sesuai dengan metode penilaian persediaan. Next. Pengungkapan persediaan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang terakhir, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak. Selanjutnya, yang investasi akan disampaikan oleh rekan saya, Maulana Irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terima kasih untuk Mbak Eni. Saya akan melanjutkan tentang investasi. Investasi, ruang lingkup investasi merupakan untuk investasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BLU. Tidak termasuk investasi di BUMD, BUMN, dan BUMN. Tidak mengatur investasi dalam KSO. Definisi, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek yang pertama diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, beresiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Investasi jangka pendek terdiri dari deposito jangka waktu bulan, pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Investasi jangka panjang dimaksudkan dimiliki lebih dari 12 bulan. Sifat penanaman investasi jangka panjang ada dua, yaitu investasi permanen dan juga investasi non-permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya, yang pertama, penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah. Yang kedua, penyertaan pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya. Yang ketiga, investasi permanen lainnya. Investasi non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Contohnya, yang pertama, investasi dalam surat utang negara. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Investasi yang terakhir adalah investasi non-permanen lainnya. Pengakuan investasi. Suatu investasi akan diakui dengan cara pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengukuran investasi, jika mempunyai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. 15. Metode penilaian investasi yaitu pertama metode biaya. Metode biaya merupakan investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua adalah metode ekuitas. Metode ekuitas merupakan investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Dividen yang diterima pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dividen pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Kenaikan nilai investasi pada akhir periode akan diakui sebagai pendapatan pada laporan operasional. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlakukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah. Misalnya, adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Pengungkapan investasi. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Yang keenam, rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas. Yang terakhir adalah perubahan pos investasi. Terima kasih. Cukup sekian dari kami kelompok 9. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan atau ditanyakan di e-learning. Oke, terima kasih pada kelompok 9 ya, sudah menjelaskan dengan baik mengenai akuntansi pekerjaan dan akuntansi investasi. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Oke. Bu. Nah, kondisi lingkungan sedang cukup ramai gitu ya. Oke, di sini mungkin sebelum kita pindah ke ke e-learning ya, saya seperti biasa akan mereview sebentar mengenai apa yang sudah kita bahas bersama ya. Oke, ini semua sudah sudah absen ya. Sudah, Bu. Ya, Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, ya. Oke, jadi tadi sudah dibahas mengenai akuntansi persediaan dan akuntansi investasi. Ya, pada dasarnya persediaan dan investasi itu adalah dua jenis akun ya yang saya rasa Anda sudah sangat paham ya apa bedanya antara persediaan dan investasi. Kalau kita ini lagi ke belakang gitu ya di entitas bisnis, persediaan itu biasanya berwujud persediaan bahan baku ya kalau itu ada di perusahaan manufaktur, kemudian ada juga persediaan barang tersedia untuk dijual ya atau persediaan
istilahnya apa ya? Ya pokoknya barang setelah selesai diproses gitu ya, finishing. Kemudian kalau untuk persediaan untuk perusahaan dagang, maka dia persediaannya biasanya berupa persediaan barang dagangan stok gitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih perbedaan antara persediaan dalam entitas bisnis dengan persediaan yang ada di entitas pemerintahan? Kalau tadi kita sudah lihat bersama ya dari presentasi kelompok 9, maka pada umumnya jenis persediaan baik untuk entitas bisnis maupun entitas pemerintah itu tidak jauh berbeda ya. Hanya saja paling berbeda peruntukannya. Nah, kalau persediaan di entitas bisnis biasanya memang itu dipergunakan untuk kelangsungan aktivitas operasional perusahaan ya. Dan biasanya persediaan itu memang dimaksudkan untuk mendapatkan profit atau laba. Nah, bedanya dengan entitas pemerintah gitu. Kalau di entitas pemerintah, persediaan itu tidak digunakan untuk proses produksi, juga tidak dipergunakan untuk dijual, gitu ya. Dan perlu diberi perhatian di sini, BUMN dan BUMD, ya ada yang baru masuk. Siapa nih? Ya, BUMN, Badan Umum milik negara, Badan Usaha milik negara, dan Badan Usaha milik daerah, itu memang milik pemerintah ya, tetapi dia bentuk usahanya itu dia entitas bisnis ya, jadi dia bukan termasuk bagian dari entitas pemerintah. Nah, jadi sehingga itulah kenapa sebabnya untuk BUMN dan BUMD itu dia bisa terdaftar di Bursa Efek. Kemudian sahamnya bisa diperdagangkan secara umum ya, publik bisa membeli. Dan itu juga menyebabkan kalau BUMN dan BUMD format laporan keuangannya itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ini berbeda dengan entitas pemerintah, ya, yang mana entitas pemerintah di sini adalah yang selain BUMN dan BUMD, berarti kementerian, kemudian ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, kemudian ada unit-unit pemerintahan yang lainnya. Gitu. Nah, berkaitan dengan entitas pemerintah tadi ya, jadi entitas pemerintah itu yang di cover, yang di istilahnya dilingkupi, dicakupi gitu oleh entitas pemerintah itu kan sangat banyak ya, banyak aspek kehidupan masyarakat yang dilingkupi oleh entitas pemerintah yang dikuasai gitu tanda kutip ya. Misalnya ada di Kementerian Kesehatan, kemudian ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Kemendagri, Perdagangan Dalam Negeri. Nah, itu semua memiliki jenis persediaan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan gitu ya, karena misalnya Kementerian Pertahanan, bisa saja untuk Kementerian Pertahanan, Antam ya, Pertahanan dan Keamanan, persediaan mereka tuh berupa peluru, kemudian senjata api gitu ya, bisa saja seperti itu. Tapi hal ini tidak akan bisa dijalankan gitu di Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian pasti persediaannya berupa tanaman ya. Nah, karena itu tadi kalau Anda buka lagi ke slide PPT-nya, di situ ada jenis persediaan, ada senjata apa? Tadi saya bilang isi peluru tadi ya, itulah pokoknya namanya. Terus ada juga tanaman gitu ya, terus ada mungkin hewan-hewan juga tuh untuk ternakan ya. Jadi itulah. Nah, biasanya untuk barang-barang atau jenis-jenis persediaan yang tidak umum ya, itu dia proses pengakuannya, proses pengukurannya itu sangat sulit karena misalnya harga sapi saat beli dengan saat ketika laporan keuangan itu disusun mungkin berbeda. Nah, itulah sebabnya ada beberapa dasar penilaian dalam melakukan pengukuran ya dari nilai persediaan. Ada yang berdasarkan nilai perolehan, ya nilai perolehan berarti dari harga beli kemudian ditambah dengan biaya-biaya yang timbul ketika pemerintah mendapatkan persediaan tersebut. Kemudian ada juga
nilai pasar ya, harga wajar, atau dari net realizable value atau nilai terrealisasi, nilai bersih yang terrealisasi gitu. Itu nanti silakan dibaca lagi ya untuk investasinya tadi. Untuk apa namanya, persediaannya ya. Kemudian bagiannya investasi, untuk akun investasi. Jadi pada umumnya akun investasi itu dibagi menjadi dua ya, baik ini di apa namanya, di entitas pemerintah maupun di entitas bisnis. Itu ada dua jenis investasi, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, alasan seseorang atau alasan perusahaan gitu ya melakukan investasi adalah untuk memanfaatkan dana yang menganggur atau biasa disebut dengan istilah idle cash ya. Silakan bisa dibuka lagi gitu catatan Anda, di mana daripada ada kas menganggur, maka biasanya perusahaan akan memanfaatkannya untuk investasi. Kenapa? Karena kalau kas menganggur itu berarti kan kas tidak akan menghasilkan sesuatu ya. Orang menganggur juga tidak akan menghasilkan sesuatu kan. Yang beda ketika orang itu bekerja, orang bekerja pasti dia akan menghasilkan sesuatu, entah itu uang mungkin ya, atau mungkin dalam bentuk ide, produk, jasa, yang mana itu semua juga bisa ditukarkan dengan nilai uang. Nah ini juga apa istilahnya, sama gitu ya seperti di entitas bisnis dan entitas pemerintah. Untuk entitas pemerintah sendiri itu dia memanfaatkan ya dana yang menganggur, di mana dana menganggur ini tidak mengganggu anggaran dan tidak mengganggu program-program kerja yang sudah direncanakan gitu ya. Jadi memang mungkin ada kelebihan dana yang itu bisa digunakan untuk investasi. Nah, harapannya apa? Investasi itu harapannya adalah baik khusus pemerintah ya. Harapannya adalah agar bisa dari dana yang menganggur itu bisa menghasilkan nilai tambah ya bahasa gampangnya untuk hati gitu ya, daripada uang yang nganggur kan mending diputar terus kita dapat untung. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk investasi jangka pendek sendiri baik di entitas bisnis maupun di pemerintah itu sama ya, di mana karakteristik dari investasi bisnis itu dia mudah liquid, yaitu mudah dilikuidasi, mudah dicairkan, sehingga pemerintah itu bisa mendapatkan gitu ya aset lancar berupa kas itu dalam waktu dekat ya, dan biasanya itu kurang dari 12 bulan. Jadi untuk investasi yang umurnya itu kurang dari 12 bulan, dia pasti terkategori menjadi investasi lancar. Nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka panjang ini, dia nantinya juga akan dibagi menjadi dua ya untuk entitas pemerintah. Kalau investasi jangka pendek itu durasi masa manfaatnya gitu kurang dari 12 bulan, maka yang investasi jangka panjang itu lebih dari 12 bulan. Dan memang diharapkan gitu ya, harapan dari si pemilik investasi jangka panjang ini adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang ya, dan harapannya memang di masa yang jauh gitu ya, bukan dalam waktu dekat gitu. Nah, bagi entitas pemerintah untuk investasi jangka panjang itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang namanya permanen dan non permanen. Dan biasanya untuk kategori permanen itu berarti pemerintah menginginkan masa manfaat atau menginginkan mendapatkan keuntungannya itu untuk periode yang lama, dan pemerintah tidak ada keinginan untuk melepas investasi tersebut, atau bahkan pemerintah memiliki keinginan mungkin ya ingin menjadi bagian dari apa yang diinvestasikan. Misalnya kalau investasi dalam berupa saham, ya berarti pemerintah ingin menjadi bagian dari perusahaan pemilik penerbit saham itu dengan mungkin dengan beberapa persentasenya gitu ya. Kemudian kalau yang investasi non permanen ini juga jenis investasi jangka panjang, yang berarti pemerintah juga ingin mendapatkan masa manfaat ya, ingin mendapatkan keuntungan
dalam jangka yang panjang. Dan di akhir masa manfaat investasi itu, pemerintah biasanya akan melikuidasi atau mencairkan investasinya sehingga mendapatkan cash ya, mendapatkan cash. Nah, bedanya di situ. Kalau di yang non permanen itu ada masanya kapan investasi itu akan dicairkan. Tapi kalau yang permanen itu memang pemerintah ingin memiliki investasi itu, dan mungkin ada keinginan juga untuk menjadi bagian dari pemilik saham ya di beberapa perusahaan, karena memang itu ada beberapa perusahaan ya yang dia perusahaannya itu swasta, entitas bisnis, tapi dalam kepemilikan sahamnya itu ada bagian besar yang dimiliki oleh Pemprov maupun bisa Pemprov, bisa Pemkot, bisa Pemda, tergantung tingkat itunya ya, tingkat pemerintahannya. Misalnya dulu ya kalau nggak salah itu sempat pas zamannya Gubernur Pak Ahok itu saya pernah sempat baca berita kalau baru niat kayaknya ya, baru niat karena sempat diprotes itu, atau sudah berjalan, saya juga kurang saya juga lupa ya, jadi nanti bisa dicari itu di Google ya. Kalau Pemprov Jakarta saat itu memiliki atau ikut menjadi pemilik saham ya dari perusahaan pembuat minuman keras ya, yang saat itu jadi keuntungan daripada perusahaan ya pembuat minuman keras itu pemerintah DKI Jakarta itu juga bisa menikmati gitu ya, karena memiliki persentase saham sejumlah tertentu. Nah, itu jenis-jenis atau contoh-contoh dari investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang memang cenderung ada keinginan menjadi bagian as a part of companies gitu ya. Kemudian untuk pelaporan akuntansi atas persediaan dan investasi itu dua-duanya sama posisinya seperti di laporan keuangan di entitas bisnis ya, jadi sama. Persediaan dia di entitas pemerintah itu juga diakui di sisi aset ya, terutama di aset lancar. Karena harapannya persediaan ini bisa dicairkan sewaktu-waktu begitu. Waduh, ada yang baru masuk. Sementara investasi itu juga ada di laporan keuangan ya, lebih tepatnya di laporan posisi keuangan. Nah, silakan nanti Anda cek ya, ambil gitu, cari di Google salah satu bentuk contoh laporan keuangan milik Pemprov mungkin atau pemerintah pusat atau kementerian. Nanti silakan dicari di situ di laporan posisi keuangan di sisi aset dan di sisi investasi ya, di situ ada pelaporannya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya tambahkan untuk kesempatan hari ini. Silakan kita bisa pindah ya ke e-learning agar kuota Anda tidak habis gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, semuanya harap lift ya. Iya.